Yang datang sahabat akan menjadi sahabat baru, yang pergi adalah sahabat juga. Jadi saya punya 2 orang yang dalam waktu 2 hari itu saya mendapat begitu banyak pelajaran dari diri saya sendiri. Saya merenung sendiri di bawah saya, saya Dr. Castro, Dr. James ya, saudara sebutnya Dr. James. Pergi, saya belum bisa bersama-sama di gereja ini waktu itu. Memang ada bersama-sama tapi bukan sebagai sama-sama melayani di GAA, dan dia sudah ke surga duluan. Tetapi Ibu Leris ke keluarga Pak Fidi ya punya seorang putra. Jadi ada yang pergi, ada yang datang. Itu yang menguatkan. Kepada teman-teman hamba Tuhan, saya selalu bilang kepada mereka, ketika kami sama-sama waktu kemarin Raker Will, saya bilang kepada mereka, tolong ingat dan selalu ingat, tidak pernah seorang hamba Tuhan itu sendirian dalam pelayanan. Tidak pernah. Tidak pernah orang percaya itu melayani Tuhan berjalan sendirian. Tidak akan. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan mengutus murid-murid di Matius pasal 10, dia mengutus mereka berdua-dua. Iya kan? Artinya dia lagi bilang, kamu tidak akan sendirian. Dan pada waktu awal gereja ini juga begitu. Kalau mengutus itu berdua-dua. Karena di pikiran mereka waktu itu, para pemimpin kita, mereka berpikir satu berkhotbah, satu berdoa. Satu lapar, satu yang lapar. Satu lemah, satu harus kuat. Tidak pernah sendirian. Sebenarnya itu yang ditulis dalam renungan kita malam ini. Di 2 Timotius pasal 4. Di 2 Timotius pasal 4 kita sudah renungkan dari ayat 1 sampai 18. Saya akan ambil beberapa bagian di sini, tapi terutama sekarang kita ada di ayat 11. Dari ayat 11 tentang 2 sahabat yang sangat penting bagi Paulus. Ada orang yang tidak akan meninggalkan temannya dalam keadaan apapun. Itu sahabat katanya kan ya. Jadi ketika dalam masalah, dalam tekanan, ada orang yang tidak akan pernah meninggalkan temannya. Sekalipun kadang-kala merasa sendirian di dalam hidup, dalam pelayanan. Kesepian, ibu bapak minta maaf, mungkin ibu bapak selalu melihat kalau pendeta itu atau pengkhotbah itu, kalau dia berkhotbah kuat, tapi tahu nggak bapak ibu, banyak sekali hamba Tuhan yang kesepian sebenarnya. Karena tidak punya tempat untuk bicara, tidak punya tempat. Dia mau ngomong dengan siapa? Kan gini, kalau ada orang masalah datang kepada hamba Tuhan kan. Nah, kalau hamba Tuhan bermasalah, dia bicara dengan, kalau dia di jemaat, dia bicara dengan yang di MW kan gitu ya. Di MW lalu dia bicara dengan sinode. Nah, kalau ketua sinode ngomongnya sama siapa? Ya, sehingga banyak sekali tembakan kepada orang-orang itu karena sebenarnya mereka tidak punya teman. Banyak kali. Jadi kalau saudara lihat gini, ada hamba Tuhan kok dia kelihatan lelah dia. Atau kadang-kala berkhotbah sudah kosong dalam pengertian tidak lagi ada pengajaran, bisa jadi hanya cuma marah-marah mungkin, unek-unek yang keluar, sebenarnya karena menurut saya karena dia pun tidak ada teman. Atau memang ada teman bersama-sama dengan dia, tapi teman-teman itu sama dengan Demas yang di 2 Timotius 4 ini, sama dengan Alexander, sama dengan orang-orang yang pergi dan meninggalkan hamba Tuhan itu sendirian. Tidak ada teman. Saya syukur di sini saya selalu ada teman. Ya, Om Hengki namanya. Jadi kalau sudah di bawah, saya sudah naik, kata lagi apa? Bos lagi apa? Ini lagi bla bla bla. Bagaimana sehat-sehat? Cuman itu aja. Jadi kayak ya ada teman. Karena kan nggak ada orang. Saya mau ke atas sedikit, Pak Nok lagi gergaji, Pak Nok lagi bikin ini, nggak ada teman. Tapi dengan Om Hengki, mau jalan Om Hengki? Iya jalan. Oke, hati-hati di jalan. Udah. Terus saya mau cari teman di mana lagi ya? Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Hamba Tuhan itu ketika seperti yang Paulus bilang, ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku. Paulus ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang mengadili dia, tidak ada teman. Kenapa Paulus mengalami itu? Tuhan Yesus sudah bilang dari awal. Tuhan Yesus bilang, ketika dia sendirian, murid-murid bersama-sama, atau ketika dia berdoa dan murid-murid datang bersama-sama dengan dia. Murid-murid bersama-sama dengan dia di Getsemani,
Lalu dia bilang pada mereka, kamu di sana berdoa. Dan dia berdoa sendirian, peluh menitik seperti tetesan darah. Tidak ada yang bersama-sama dengan dia. Ketika orang akan menangkap dia, dia bilang, siapa yang kamu cari? Yesus. Dia bilang, akulah dia. Itu kata akulah dia itu yang sama dengan Yehova, Yahweh. Akulah aku. Akulah aku. Itu sebabnya ketika mendengar nama itu, mereka jatuh. Dan dia bilang, tangkap aku, biarkan anak-anak ini pergi. Karena dia pernah bilang pada mereka, kalau aku ditangkap, kamu akan tercerai-berai. Seperti domba tidak punya gembala. Dan Paulus mengalami itu. Paulus juga mengalami itu. Jadi dari Tuhan Yesus sendirian, lalu Paulus sendirian. Dan dia bilang kepada Timotius, engkau juga akan sendirian, tapi engkau harus kuat. Engkau harus bersama-sama dengan saya di hadapan tahta Bapa dan bilang pada Bapa, kami akan pegang janjimu bahwa kami harus melayanimu sampai tamat. Dia bilang kepada Timotius, Timotius lanjutkan pelayanan ini. Kenapa? Karena ada banyak orang meninggalkan saya. Ada yang pergi dari saya. Dia tidak pernah merasa bersyukur karena biarin aja dia pergi. Tidak, selalu terluka dari hati seorang gembala itu. Sama dengan seorang ibu, gembala itu sama dengan seorang ibu. Ketika seorang ibu melahirkan, itu yang saya lihat di kemarin di jemaat kita yang melahirkan. Ketika dia gendong anaknya, saya foto, digendong anaknya, dia gendong anaknya. Wah, dia jaga anaknya. Dan saudara tahu kalau anaknya pergi dari seorang ibu, bukankah itu sangat menyakiti hati ibu? Itu yang seorang oma bilang pada saya. Kalau suami meninggal, suami saya meninggal, saya sakit Pak Sony, tapi tidak terlalu sakit seperti anak saya meninggal, karena dia berasal dari rahim saya. Dia hidup di dalam saya sebelum dia hidup diberkati Tuhan di dunia ini. Sangat sakit ketika ada orang pergi. Sebenarnya begitu hati seorang gembala kalau saudara mau tahu. Tidak ada seorang gembala yang akan bahagia kalau ada dombanya pergi. Kalau ada anak Tuhan, ada sama-sama dalam persekutuan, lalu ada yang pergi, tidak pernah akan merasa damai seorang hati. Kalau gembala itu bukan gembala upahan ya, pasti akan sakit. Sama dengan saudara. Saya tidak yakin saudara bahagia kalau ada orang yang bersama-sama dengan saudara pergi meninggalkan saudara. Selalu tidak mudah kalau ada orang pergi. Tetapi ada juga orang yang harus pergi karena ada sesuatu yang terjadi. Mungkin kelemahan kita akhirnya harus pergi. Itu yang saya sudah bilang hari Minggu. Nanti satu waktu ada orang-orang yang akan pergi, kita nggak bisa tahan. Tapi kita harus berbuat baik selalu. Pintu harus selalu terbuka supaya kalau mereka datang didapati kita disiapkan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Itu Paulus sudah katakan di 2 Timotius pasal 4. Pada akhir masa hidupnya, pada waktu dia berada dalam penjara, dia bilang, masaku hampir tiba. Tidak lama lagi aku pergi. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Saya duduk dengan teman saya di rumah sakit kemarin. Saya duduk dan saya bilang ke dia, masih ingat gak kita sama-sama di pelayanan? Masih bisa nggak kita sama-sama di Balikpapan ini sama-sama lagi? Masih bisa nggak? Saya tanya dia. Dia bilang bisa, Son. Jadi you mau sembuh. You mau makan. Saya tanya lagi, masih bisa nggak kita bertiga dengan istri kita sama-sama lagi dalam pelayanan? Dia bilang bisa. Tapi ternyata dia ke surga. Tuhan bilang padanya, darahmu sudah selesai tercurah, selesai hidupmu, engkau balik ke surga. Mungkin bisa berkata seperti Paulus, tersedia bagiku mahkota kebenaran. Sekarang bagaimana dengan yang tinggal? Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal? Yang tinggal bersama-sama dengan Paulus. Orang-orang ini orang-orang yang luar biasa. 2 orang di sini dengan pelajaran yang bagus sekali kalau kita pelajari bagaimana hidup dalam pelayanan. Pertama Lukas. Lukas adalah penulis kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Lukas ini teman Paulus, tapi dia menyelidiki semua yang terjadi dalam kehidupan tentang Tuhan Yesus. Sehingga dia adalah penulis sejarah gereja yang paling baik, itu yang saya sudah pernah sampaikan. Dia menulis Injil Lukas dan dia sambung dengan Kisah Para Rasul. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, begitu banyak yang disaksikan oleh Lukas, apa yang dialami oleh Petrus dan apa yang dialami oleh
Paulus, dan paling banyak yang dia catat adalah pengalamannya dengan Paulus. Itu Lukas, seorang dokter, tabib dia, tapi dia selalu bersama dengan Paulus. Bayangkan ketika, kalau saudara perhatikan kitab Lukas, dia akan menulis dengan detail kalau ada orang sakit, orang buta, dia tulis dengan detail. Ketika dia bersama-sama dengan Paulus dan Paulus dihajar habis-habisan, Lukas dengan matanya melihat itu. Tapi Lukas tidak meninggalkan Paulus. Beda dengan Demas, temannya di kitab yang sama ini, 2 Timotius pasal 4 ini. Demas ketika melihat Paulus menderita, dia mengasihi diri sendiri. Dia mulai berpikir, kalau saya menderita juga, lalu seperti apa? Tidak harus semua orang menderita dalam pelayanan. Paulus saja yang menderita, saya jangan menderita. Orang lain saja yang berkorban, saya jangan berkorban. Itu yang ada di pikiran Demas, yang dikatakan dia lebih mencintai dunia. Para hamba Tuhan ketika maju melayani Tuhan, mereka akan bilang begini, saya meninggalkan semua di belakang saya, dan saya hanya akan maju bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada banyak sekali dalam pelayanan, untuk menjadi hamba Tuhan kan dibilang begini, pikul salib, ikut aku untuk menderita. Tinggalkan semua, pikul salib dan ikut aku. Tapi banyak kali dalam pelayanan kita tergoda, saya tergoda, teman-teman saya tergoda, saya paling banyak tergoda, yaitu dengan mulai melihat ke belakang. Saya sudah menyangkal diri, meninggalkan semuanya, tapi kadangkala saya masih berpikir untuk mengambil kembali. Tidak heran dalam pelayanan banyak orang yang mundur kembali. Sebenarnya itu sama dengan Demas mencintai dunia. Akhirnya banyak sekali orang yang gini, kita sudah melayani Tuhan, tapi setelah itu berpikir, donasi ini kurang ya. Akhirnya saya mesti bekerja supaya saya membiayai hidup saya, dan bilang pada jemaat, tidak apa-apa, saya bisa kerja. Padahal bukan itu tujuan yang pertama. Ketika kita mulai berpikir tentang itu, sama dengan yang kita sudah tinggalkan yang dulu. Bukankah saya meninggalkan? Saya juga bilang ke saudara-saudara, kalau ada seorang anak mahasiswa masuk sekolah teologi, lulusan SMA, dia sebenarnya dengan gaji, dengan jasa SMA itu, dia bisa jadi penjaga toko, bisa jadi apa, dan dia bisa punya gaji lebih besar dari hamba Tuhan di GAA. Tetapi dia sudah meninggalkan itu ikut Tuhan. Aneh sekali sesudah itu, ketika sudah berjalan panjang dalam pelayanan, lalu berpikir, menderita juga hidup saya ya. Padahal dari awal sudah tahu, saya pasti menderita. Tetapi ada orang yang berpikir balik, ada Demas, ada banyak sekali anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang kita kenal, banyak juga yang akhirnya tidak lagi pergi di dalam pelayanan, akan tinggal di satu tempat. Apakah itu jadi dosen, minta maaf yang teman-teman saya menjadi dosen, apakah yang menjadi ini, padahal dari awal saya sangat tahu, kami tidak punya pikiran seperti itu. Kami hanya tahu pergi menginjil, memberitakan Injil. Tetapi lama-kelamaan, karena sudah ada ini, kayaknya sudah saya di sini. Makanya itu yang saya bilang hari Minggu, ketika ada orang bilang, bagaimana ini Pak? Ada yang kritik kepada sinode. Bagaimana Pak? Kenapa di ini tidak ada lagi pelayanan? Di sini tidak ada lagi pelayanan. Saya sentuh teman saya, lalu saya bilang, kenapa nggak bilang kita yang pergi aja? Kenapa kita protes, tapi kita di sini ya? Bagusnya kalau saya protes, saya bilang, utus saya Pak ke tempat itu. Saya akan berjuang untuk itu bangun lagi. Tapi tidak. Kenapa? Lebih mencintai dunia. Di dunia itu ada diri sendiri termasuk di situ. Tetapi Lukas berbeda. Lukas seorang dokter. Paulus pergi, orang tidak banyak bicara tentang Lukas, saudara. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ini hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Tinggalnya di mana? Tinggal pada waktu aku di dalam penjara. Tinggal pada saat aku dalam masalah, dalam penderitaan. Lukas tinggal bersama-sama dengan aku. Kalau ibu bapak mau cari tahu teman yang baik, begitu kan dunia bilang kan, jangan lihat teman itu pada waktu ibu diberkati atau bapak diberkati Tuhan, tapi lihat ketika kita tidak punya apa-apa. Benar ya gitu ya. Dan ternyata Lukas menunjukkan itu. Dia adalah sahabat Paulus. Dan Paulus bilang pada Timotius, anaknya. Dia bilang pada orang yang tepat, Timotius. Dia bilang, Timotius, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Maka engkau segeralah datang ke sini. Karena ada Lukas di sini nak. Kamu nggak usah takut. Engkau tidak hanya bersama-sama dengan saya dalam penderitaan. Ada Lukas. Engkau tidak pernah akan sendiri dalam pelayanan ini. Kalau engkau datang di sini, ada Lukas bersama aku. Aku mungkin menderita. Engkau lihat aku menderita, tapi ada Lukas yang juga lihat aku menderita. Engkau datanglah ke sini. Lukas pasang badan di situ.
bersama-sama dengan Paulus dalam penderitaan. Saudara lihat itu ketika di Kisah Rasul pasal 9, Kisah Rasul pasal 16, lalu di situ mulai ada kata kami. Ya, setelah itu mulai, nanti kalau saudara baca di situ Paulus, itu ayat 13, kalau saudara lihat di ayat 13, masih sebelumnya malah ya. Sebelumnya itu mereka melintasi pada malam hari, ayat 9, pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada orang Makedonia berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dia lagi melayani, lalu Tuhan tutup pelayanan, dan ada orang di penglihatannya, menyeberanglah kemari dan tolong kami. Lalu muncul ayat yang ke-11. Lalu kami bertolak dari Troas. Di situ pertama kali Lukas mencatat dia bersama-sama dengan Paulus. Dan setelah itu ada Silas di ayat 19 di Kisah pasal 16. Menderita. Di situ Paulus punya teman. Saya bilang tadi, tidak pernah seorang hamba Tuhan melayani dan sendirian. Tidak. Karena pasti ada orang lain. Cuma kadang-kala kita tidak sempat lihat. Jadi ada orang dititip sesuatu kepada seseorang. Tolong kasih ke Paulus ya. Lalu orang itu akan bilang, ini diberi dari Pak siapa gitu ya. Dari Pak Titus kan. Ini dari Filemon ya. Jadi Paulus cuma lihat begini, oh makasih ya Filemon udah kirim ini. Tidak, Paulus tidak lihat itu. Paulus lihat orang yang bawa itu, karena orang itu yang ada di depan Paulus. Selalu ada teman kan, ada teman yang di jauh sana yang menitip sesuatu kepada Paulus, tapi ada orang yang berdiri di depan Paulus yang mengantar itu kepada Paulus. Berapa banyak kita bilang terima kasih kepada tukang ojek? Apa itu? Grab yang bawa makanan itu, ya kan? Sudah Pak ya, sudah dikirim. Iya, tunggu ya di situ. Tadi itu ada yang kirim apa? Oh bukan tadi, kapan itu? Yang kirim martabak telur. Wih, Pak sudah dikirim yang martabak telur. Itu dia saya tunggu. Berikut, Pak sudah dikirimnya Kentucky. Setelah datang dia, saya bilang terima kasih ya. Saya nggak sempat bilang ke ibu atau bapak yang kirim itu. Saya bilang terima kasih ke yang antar itu kan. Terima kasih, hati-hati di jalan ya. Dia balik. Ya makasih Pak. Padahal cuma bilang itu loh. Jangan bilang terima kasih, hati-hati di jalan ya. Masih mesti pulang rumah, mesti banyak ini. Nanti kumpul duit banyak-banyak ya gitu-gitu. Dia sambil ketawa. Oh ya makasih Pak. Selalu ada teman. Tapi kadang-kala kita tidak tahu bahwa dia adalah teman ketika dia ada di dekat kita. Pernah merasa gitu? Padahal dia ada di dekat kita dan dialah teman. Kalau saya dogo, di rumah saya dogo. Namanya dogo, batik, pinat, korote. Tapi saya panggil dia dogo. Pokoknya kalau pagi-pagi udah bunyi-bunyi tuh itu pasti dia itu. Kalau saya buka dia mulai ada teman saya. Ibu Yosi di Jakarta tapi saya ada teman di sini. Selalu ada teman seperti itu. Dan ada teman yang tidak pernah menghitung dapat apa. Saudara tidak akan baca Lukas menuntut apa-apa. Paulus malah bicara dan Lukas menulis itu. Paulus bicara dan Lukas tulis. Tapi Lukas tidak pernah menuntut apa-apa dalam pelayanan. Dia cuma ikut saja. Bagus ya kalau jadi seperti Lukas kita ya ibu bapak ya. Kita lakukan sesuatu tanpa menuntut apa-apa. Bahkan bilang terima kasih. Udah gak apa-apa gitu kan. Itu saya suka sekali, terharu banget kalau saya bilang terima kasih ibu ya, terima kasih. Gak apa-apa Pak Sony, gak apa-apa. Iya ya. Dipikir itu gak apa-apa. Bagi saya apa-apa banget loh. Iya kan? Iya kan? Apa-apa banget loh. Jadi setiap suka gitu, iya. Tuhan gak pernah biarkan sendirian. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Sebenarnya itu kata-kata sedih sebenarnya. Bayang, semua sudah pergi, Timotius, ya cuman Lukas yang ada di sini. Sebenarnya Timotius akan mikir mau datang atau enggak sih. Tapi Paulus bilang, kamu datang. Yang kedua itu Markus. Ada banyak sekali pelajaran dari Lukas sebenarnya ya, tapi saya lewati aja karena nanti panjang. Ya. Tentang Markus. Markus ini adalah orang yang bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas kan? Sama-sama melayani. Tapi Markus ini mungkin karena masih muda jadi agak nakal. Ini anak stam dia ini. Anak stam begitu baru datang malah
Kamu mau kemana? Mau ke sini? Oke, boleh ketemu kita ya. Iya, nanti kita ketemu. Lalu saya ketemu dengan dia. Saya ajak orang lain bertemu. Karena saya nggak punya uang, saya cari orang yang kira-kira bisa ajak dia makan. Lalu kami makan, lalu kami cerita-cerita segala macam. Pas dia balik sampai sekarang dia nggak bilang terima kasih. Kacau tuh anak itu. Dia bilang kayak terima kasih Pak Sony. Enggak. Saya mau WA ke dia. Kok kamu nggak bilang terima kasih? Nggak bisa kan? Karena tujuannya bukan itu. Tujuannya cuma berbaik kepada orang kan. Karena ada seperti Markus, nakal. Lagi melayani sama-sama, malah dia tinggalin Paulus sama Barnabas. Lagi melayani, itu dan saudara bisa lihat di Kisah Rasul pasal 15 itu ceritanya. Dia lagi bagus-bagusnya. Kalau Bapak Ibu lihat itu di Kisah pasal 15 itu kan Paulus sudah pergi menginjil dari Kisah pasal 13 kalau di teologi kita, dia sudah pergi ke mana-mana, lalu orang-orang di Yerusalem mempermasalahkan, kenapa Paulus mengajar nggak usah sunat, nggak usah ikut Taurat, bagaimana? Jadi Paulus dan Barnabas datang ke Yerusalem untuk menjelaskan itu. Ada Markus juga. Tapi sesudah itu dalam momen yang hebat itu, yaitu mereka bertemu semua hamba Tuhan besar. Jadi kalau sekarang itu konferensi gereja-gereja dunia, kan orang percaya cuma mereka kan, bukan cuma sinode, enggak, dunia kumpul mereka semua di Yerusalem. Lalu Paulus bilang, saya pergi menginjil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan saya tidak akan mengenakan hukum Taurat kepada mereka. Dan Petrus berdiri bilang, dan Yakobus bilang, benar Paulus sudah pergi. Setelah selesai dengan konferensi itu, gitu, dalam sejarah gereja, lalu di Paulus di pasal 15 itu ayat 35, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Antioquia itu adalah tempat di mana mereka diutus untuk pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Di situ mereka tinggal, di situ terjadi perpecahan. Berlayanan bersama-sama, kalau saudara perhatikan di pasal 13 dalam Kisah Para Rasul, Tuhan bilang khususkanlah Barnabas dan Paulus. Belum dikatakan khususkanlah yang duluan, Paulus dan Barnabas, bukan. Yang dikatakan di sana adalah khususkanlah Barnabas dan Saulus. Kenapa? Bukan Saulus duluan disebut. Mungkin kita mulai pikirkan ini ya. Ketika kita bilang dalam teologi kita Paulus adalah pemimpin, tapi kalau saudara baca yang diutus ini, kata orang yang pertama disebut adalah Barnabas. Kenapa? Itu bagus sekali cara Tuhan mengatur pelayanan. Barnabas ini orang yang sudah lama bertobat, dia sudah senior. Paulus masih baru. Jadi Tuhan tahu Paulus memang adalah yang akan memimpin kepada bangsa-bangsa lain, tetapi harus ada orang yang cukup berpengalaman tenang seperti Barnabas untuk menuntun Paulus yang keras ini. Itu pelayanan. Itu sebenarnya yang bisa kita ikuti dalam gereja kita. Ada yang senior, walaupun saya nggak suka kata itu, yang ini dan di bawah ini walaupun dia hebat sekali, tetapi bagusnya dia tetap dikontrol. Itu yang Tuhan tunjukin di sini. Barnabas dan Saulus. Nanti kalau doktrin lebih ini saya bicara nanti di PA ya. Tapi seperti itu, Barnabas dan Saulus pergi. Mereka dan Yohanes yang menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Bagian lain disebut sebagai Markus. Lalu di situ Paulus penuh dengan Roh Kudus. Pasal 15 di pasal 15 itu ayat 35, mereka tinggal di Antioquia, mereka mengajar, memberitakan Injil, lalu mulai berbeda tujuan. Paulus maunya begini, nggak boleh kita biarkan orang yang sudah diinjili. Ini prinsip sebenarnya dalam pelayanan. Ketika menginjili, makanya kita apa? Injili dan ajar baru aja. Kenapa? Karena Paulus dari awal dia bilang begitu. Tidak boleh meninggalkan orang-orang yang sudah diinjili. Harus dijaga mereka. Jangan biarkan mereka sendirian. Karena saya juga tidak pernah akan dibiarkan oleh Tuhan sendirian. Saya akan dijaga oleh Tuhan. Tapi Barnabas bilang, boleh pergi, tapi bawa juga si Yohanes atau Markus itu. Paulus bilang nggak bisa. Dia sudah tinggalkan kita. Jangan bawa lagi orang itu. Dan terjadi perselisihan yang tajam di ayat 39. Lalu mereka terpisah. Paulus pergi dengan Silas, Barnabas pergi dengan Markus. Pecah. Padahal mereka diutus oleh Tuhan bersama-sama. Saudara lihat, ada saat ternyata pelayanan itu harus seperti ini.
Karena tidak mampu satu orang melayani sendirian. Harus dipisah, tapi dengan yang terjadi adalah memang mereka perpecahan. Tapi apakah itu perpecahan? Ternyata tidak. Karena di 2 Timotius 4 tadi dibilang bawalah Markus yang adalah sumber perpecahan itu, ternyata Paulus bilang bawa kembali. Setelah Paulus semakin dewasa pemikirannya, dia bilang Barnabas, bawa Markus, utus kepada saya. Saudara lihat itu. Ada orang yang pertama pergi dan kita kecewa sekali dia pergi. Tapi ada satu waktu kita membutuhkan dia. Kenapa? Karena Tuhan selalu taruh sesuatu di hati kita, membutuhkan orang lain dalam pelayanan. Kita selalu Tuhan taruh di hati kita, membutuhkan orang lain dalam pelayanan. Dan yang paling penting adalah Tuhan tahu bahwa kita tidak dapat sendirian dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam gereja. Kita butuh saudara seiman yang akan menopang kita. Kadang-kala kita mulai miring sebelah ke kanan, ada yang dari sebelah kanan kita menopang kita untuk tegak. Kadang-kala kita tidak sadar. Maka tidak sadar ada orang yang berdoa bagi kita, Tuhan kuatkan dia supaya dia tetap teguh bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tidak dapat mengucapkan terima kasih kepadanya. Ada orang yang sudah pergi dan akan balik lagi. Lukas diam bersama-sama dengan Paulus dalam susah dan senang. Dalam penderitaan dia bersama-sama dengan Paulus. Ada orang yang pergi seperti Markus, bahkan menjadi biang keladi perpecahan, menjadi biang keladi sampai rusak hubungan antara Paulus dan Barnabas. Tetapi ketika sama-sama melihat pelayanan yang dikatakan Paulus, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, semua masalah-masalah pribadi itu harus lepas. Karena cuma ada satu yang kita lihat, kita mesti sama-sama memberitakan Injil anugerah Allah. Kalau kita nggak bisa sama-sama dalam satu tempat, itu yang saya katakan kepada teman saya yang kemarin baru meninggal. Kalaupun kita nggak bisa sama-sama toh, kalaupun kita berdua nggak bisa sama-sama di sini, kita akan melayani toh sama-sama. Kita akan tetap melayani kan toh? Dia bilang oh enggak, nanti pokoknya kalau saya sembuh, kita berdua akan bikin sesuatu di sini. Oh iya, saya tunggu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tidak seperti itu. Dan saya sedih, tapi saya cuma pikir, ya Tuhan, terima kasih karena sudah mengingatkan saya tentang satu hal, yaitu ketika berpikir ini mungkin yang Tuhan kehendaki itu, kita mesti sama-sama. Ternyata Tuhan bilang tidak. Dia mesti ke surga duluan. Dan sudah pergi. Ada orang-orang yang menurut kita ini gara-gara dia, gara-gara ini. Sehingga kita hanya melihat dia, tidak lagi melihat tugas yang Tuhan berikan pada kita. Yang dia ingatkan kepada Timotius, darahku sudah tercurah. Beritakanlah firman. Kita boleh berbeda. Ada gereja sana, gereja ini, ada orang percaya yang dulu sama-sama dengan kita, sekarang dia ada di sana. Ada orang yang dulu bersama-sama dengan kita, sekarang dia di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau satu yang kita mau pikirkan, kita mesti menangkan dunia ini oleh Injil kasih karunia, oleh Injil anugerah, kita akan saling mengasihi. Walaupun sakit ya, sakitnya mengasihi untuk sesuatu yang pernah menyakiti kita ya, sangat sakit. Tapi Paulus tunjukin itu loh. Di akhir hidupnya dia tunjukin bahwa Markus ke sini. Dia sangat penting bagiku. Bahwa Markus ke sini karena pelayanannya penting bagiku. Dulu saya suruh dia jangan bersama-sama dengan saya, tapi dia sudah belajar dewasa bersama-sama dengan Barnabas. Barnabas sudah bimbing dia dengan baik. Sekarang bawa dia ke sini bersama-sama dengan saya. Karena harus ada orang bersama-sama dengan saya untuk sama-sama bicara tentang Injil anugerah Allah. Harus ada orang bersama-sama dengan kita. Kita tidak bisa berjuang sendirian. Mungkin dia tidak bisa berkhotbah, tapi dia bisa berada di samping kita dan mendoakan kita. Mungkin dia bukan orang yang pintar bicara. Dia mungkin cuma bisa diam, tapi mungkin dia ada di samping kita untuk selalu melihat ketika kita butuh sesuatu. Orang itu adalah saudara seiman. Orang itu saya tidak tahu namanya siapa, tapi orang itu ada. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan seorang hamba Tuhan melayani sendirian. Bisa kita. Tuhan akan kuatkan kita. Kadang
Aduh, kok begitu ya? Kok dia nggak ngerti ya? Kan suka gitu ya. Kok dia tidak mengerti? Padahal kan harusnya begini. Kok dia nggak ngerti? Dan akhirnya kita memaksakan kehendak kita sehingga terjadi masalah. Tetapi setelah lama-lama kita berpikir, oh tidak. Ini yang saya mau, itu yang dia mau. Tapi yang paling penting apa yang Tuhan mau. Bisa gitu ya. Saya mau ini, dia mau ini, yang itu mau ini, yang ini mau. Kan banyak kepala ini banyak mau kan. Tapi cuma satu yang bisa menyatukan kita, yaitu apa yang Tuhan mau. Dan kita tidak pernah akan sendirian. Mari kita berdoa.